Orang yang mengatakan kalau mengikuti Isa Al-Masih adalah pengkristenisasian. Apakah dia membawa syariat baru lalu menafsah syariat Muhammad SAW? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia menjadi imam di masjid. Dia mengajak orang sholat berjamaah. Dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasah apapun kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad, maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Ustadz Abdus Somad menjadi representatif yang ideal dari orang Melayu dengan cara berbicara dan pembawaannya. Maka tak heran, dia juga disukai oleh Muslim Malaysia dan Singapura. Secara tidak langsung, masyarakat menyukai Ustadz Abdus Somad karena citranya yang sederhana. Sementara itu, dosen Universitas Islam Indonesia, Pujirian, dalam artikelnya berjudul "Mengapa Orang Suka Mendengarkan Ustadz Abdus Somad?" Ini penjelasannya yang dimuat The Conversation pada 30 April 2018. Juga memaparkan kelebihan cara penyampaian Ustadz Abdus Somad. Dia menyebut Ustadz Abdus Somad sebagai pembicara ulung di mana dapat menyisipkan humor dalam ceramahnya. Sisipan humornya yang membuat ceramah-ceramahnya yang diberi judul lucu, kocak, dan ngakak terus ditonton ratusan ribu penonton. Ini menunjukkan bahwa halayak tidak semata menginginkan ceramah agama, tetapi juga hiburan, kata dia. Namun, dibalik banyaknya orang yang suka terhadap Ustadz Abdus Somad, banyak juga yang membenci dan selalu mencari kesalahan beliau tersebut. Salah satunya adalah orang yang memperkenalkan dirinya Muhammad KC tersebut. Orang tersebut malah memberikan pesan kepada Ustadz Abdus Somad agar jangan terlalu pede merasa benar. Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada Ustadz Abdus Somad, jangan terlalu pede merasa benar. Sebenarnya jadi yang sesungguhnya umat Islam ini dalam melakukan ibadah itu mengikuti alurnya kitab karangan ini. Anda ini sudah menyimpang dari Al-Quran. Kemudian dia menambahkan kalau sebenarnya umat Islam itu beribadah mengikuti aturan kitab kuning, Kasifatus saja yang menurutnya kitab kuning meskipun sebenarnya kertasnya putih. Kemudian dia melanjutkan kalau Ustadz Abdus Somad sudah menyimpang dari Al-Quran, akan tetapi tidak memberikan bukti penyimpang dalam segi apa. Oleh karena itu, UAS memberikan motivasi kepada semua jemaahnya. Di mana letak sesatnya? Oleh sebab itu jangan mudah menyesatkan orang lain. Sesat menyesatkan itu ada kaedahnya. Ada 10 kaedah dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau kena dia salah satu baru dikatakan sesat. Di dalam kitab ini tertulis bahwa Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ini di dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga. Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil, tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Jangan baca Quran ambil kesimpulan sendiri, pikir sendiri, ambil kesimpulan sendiri, sesat sendiri. Jadi awak tak percaya kalau tak ada dalam Quran. Kalau begitu tak usah sembahyang subuh. Sebab sembahyang subuh 2 rakaat pakai kunut tak ada dalam Quran. Dah dapat dalil untuk tak sembahyang subuh kan? Esok awak tak sembahyang subuh, tak ada dalam Quran. Saya berpegang pada Quran. Ini namanya kalimatul haq urida bil batil. Kalimahnya hak tapi yang diinginkan batil. Nauzubillah. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Jangan baca Quran ambil kesimpulan sendiri, pikir sendiri, ambil kesimpulan sendiri, sesat sendiri. Apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran? Al-Quran menjelaskan tentang Isa Al-Masih adalah ruh Allah. Itu dijelaskan di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 91 yang berbunyi
Fanafa'na fiha min ruhina wa ja'alna wa ayata lil alamin. Dan kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, kata Allah. Lalu kemudian sampailah masanya Maryam menjadi seorang gadis yang cantik. Lalu datanglah seorang laki-laki. Fa arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepadanya seorang ruhana. Ruh adalah tanazzalul malaikatu war-ruh, yaitu Jibril alaihissalam. Fatamatsala laha basharan sawiyya, Jibril datang dalam bentuk basharan, anak muda, sawiyya, yang sangat sempurna. Dan dia pun mendekati Maryam. Ketika laki-laki sempurna, ganteng, pemuda yang rupawan itu mendekati Maryam, maka Maryam berkata, inni akhafullah, aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. In kunta taqiyya, hai laki-laki, aku tak pernah didekati pemuda manapun. Kalau kau memang takut kepada Allah, janganlah kau dekati aku. Lalu kemudian Jibril berkata, inni rasul, aku utusan Allah, aku bukan orang jahat. Li ahaba laki ghulaman zakiyya, aku datang hanya ingin meniupkan roh, karena Allah menitipkan anak ghulaman zakiyya, suci, bersih. Dia adalah Isa alaihissalam. Dan kami jadikan dia, Isa dan Maryam, sebagai tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Isa Al-Masih adalah ruh dari Allah, hidup di dalam dunia, mati, dan pada hari ketiga bangkit. Nanti akan turun lagi di hari kiamat. Banyak kitab yang menceritakan tentang Isa Al-Masih akan turun lagi. Diceritakan oleh Injil, diceritakan oleh Al-Quran, juga diceritakan oleh hadis. Oleh karena itu saudara, jangan sampai saudara terlambat. Segeralah hijrah dari mengikuti yang tidak tahu sorga, dari mengikuti yang wallahu alam, kepada kepastian, yaitu Isa Al-Masih. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di perang salib, maka dibantah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Al-Masih ibnu Maryam illa rasul, Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayyub, semuanya meninggal dunia. Nabi Isa alaihissalam pun juga akan meninggal. Hanya saja dia meninggal tidak seperti nabi yang lain, hidupnya habis, berakhir. Nabi Isa akan datang sekali lagi. Di sini kemudian Allah menegaskan, inna, awas hati-hati, sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam, seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Mal Masih ibnu Maryam illa rasul, Al-Masih tak lain tak bukan adalah seorang rasul, utusan Allah. Wa ummuhu siddiqah, ibunya seorang perempuan yang siddiqah. Kana ya'kulani ta'am, kedua-duanya sama-sama makan. Anaknya Isa makan, ibunya Maryam juga makan. Apa makna makan? Orang kalau makan, maka dalam perutnya ada kotoran. Orang yang dalam perutnya kotoran, maka dia bukan Tuhan. Itu yang ingin dijelaskan Allah dalam Al-Quran, bahwa Isa adalah manusia
Begitu juga dengan Maryam, manusia. Jangan angkat dia lebih daripada kedudukannya. Makanya rakaat yang kedua dalam sholat sunat qabliyah subuh, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Siapa dia? Lam yalid, dia tidak beranak. Memangnya ada yang mempertuhankan yang beranak? Dia siapa? Maryam. Maryam beranak, dia melahirkan anak, maka dia bukan Tuhan. Walam yulad, yang diperanakkan, yang dilahirkan, yang keluar dari rahim juga tidak layak sebagai Tuhan. Siapa dia? Isa. Lam yulad, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang selevel setara dengan dia. Kalau kau pejamkan mata nampak warna merah, hijau, hitam, maka dia bukan Tuhan. Maka tara bibalik wallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hati dan pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Nama-nama yang kau buat, kau karang, kau pikirkan, bukan itu nama dia. Lalu siapa nama dia? Yang dibacakan Tuan Imam tadi, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Subhanallah, maha suci Allah. Kenapa disebut maha suci? Karena ada yang menodai dia. Dia katakan dia beranak, dia katakan dia memperanakkan, dia katakan dia diperanakkan. Subhana. Maka setiap menyebut nama Allah, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu mudah menyesatkan orang lain. Sesat menyesatkan itu ada kaidahnya. Ada 10 kaidah dari Majelis Ulama Indonesia. Apabila dia kena salah satu, maka dia dikatakan sesat. Ungkap UAS. Berikut ulasan kami dalam video ini.